channel Kelas Coding, masih bersama dengan Hendro di sini. Ya, pada video kita kali ini saya mau membahas terkait email ya, atau lebih tepatnya bagaimana sih kita bisa mengirimkan email dari dalam aplikasi Spring kita gitu ya. Ya, use case-nya tentunya macam-macam ya. Misalnya email itu biasanya akan kita gunakan misalnya kalau di aplikasi e-commerce misalnya ya, ada konfirmasi transaksinya ya. Setelah kita check out biasanya akan ada juga email yang akan dikirim gitu kan ya. Kemudian juga saat kita registrasi misalnya, setelah kita selesai registrasi juga biasanya akan ada email yang akan terkirim. Oke, atau misalnya juga setelah melakukan satu proses tertentu ya, biasanya akan ada email yang akan terkirim ke user gitu ya. Jadi boleh dibilang kebutuhan untuk mengirimkan email pada sebuah aplikasi itu adalah hal yang sangat umum dan harusnya dari setiap aplikasi yang dibuat itu punya fitur terkait mengirimkan email itu. Oke? Nah, baik. Pada video kali ini kita akan membahas terkait hal ini. Ya, saya akan menggunakan contoh kita di video-video sebelumnya yang terkait dengan demo MVC ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum menyaksikan video-video saya sebelumnya terkait Spring MVC, saya persilahkan untuk menyaksikan dulu video-video yang sebelumnya gitu ya. Cek di playlistnya supaya bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, tapi tentu saja untuk mengirimkan email ini tidak harus menggunakan aplikasi web dengan Spring MVC tentunya. Teman-teman bisa saja menggunakan Spring Boot yang hanya REST API ya, bisa saja seperti itu. Jadi nggak harus seperti ini. Jadi di contoh kita ini sebenarnya umum, bisa digunakan untuk aplikasi web ya, Spring MVC, atau juga misalnya untuk REST API ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Oke, jadi penggunaannya harusnya relatif sama. Oke, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, kita saksikan video berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari Kelas Coding. Baik, nah sebelum kita bisa mengirimkan email dari dalam aplikasi kita, teman-teman, tentunya ada hal yang perlu kita miliki terlebih dahulu, ya, yaitu adalah seperti mail server gitu ya, minimal SMTP server gitu, yang biasanya digunakan untuk mengirimkan email. Ya, teman-teman tentunya bisa saja menggunakan SMTP server milik teman-teman, mungkin kalau di kantor gitu biasanya akan ada SMTP server sendiri gitu ya. Atau mungkin juga bisa menggunakan SMTP server gratisan miliknya Google gitu ya. Tapi sayangnya kalau Google, apalagi kalau kita sudah konfigurasi akun Google kita itu dengan security yang lebih advance gitu, biasanya untuk mengirimkan email menggunakan SMTP Google itu konfigurasinya lebih ribet gitu ya, jadi nggak standar gitu. Atau misalnya teman-teman juga bisa menggunakan service provider untuk email gateway lah istilahnya. Misalnya kayak SendGrid gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan layanan dari SendGrid. Atau layanan-layanan email gateway lainnya, itu juga teman-teman bisa gunakan. Nah, pada contoh kita di video ini, kita akan menggunakan SMTP server gitu ya. Dan ya tentu saja saya nggak punya SMTP server di lokal saya. Dan biasanya untuk bisa mensimulasikan proses mengirimkan email, saya biasanya akan menggunakan layanan dari Mailtrap. Mungkin teman-teman pernah gunakan atau pernah dengar. Nah, ini dia namanya mailtrap.io ya, teman-teman. Jadi mailtrap.io ini tentu saja bisa kita gunakan untuk berbagai bahasa pemrograman. Dia udah support tentu saja, termasuk Java dengan Spring Boot-nya di sini ya. Intinya cara kerja dari Mailtrap ini dia mensimulasikan proses mengirim email gitu. Jadi dia akan capture SMTP traffic ya. Misalnya kalau kita punya environment staging atau development gitu ya, kita kan mau mengirim email, tetapi tentunya kita nggak akan real mengirim ke targeted alamat emailnya gitu, nggak akan benar-benar akan terkirim ke sana. Nah, dia akan terkirim kemana? Nah, dengan Mailtrap ini, dia akan terkirim ke dalam inbox Mailtrap ini, gitu ya. Jadi nggak perlu kita
kirim ke inbox real dari alamat email yang kita target tadi. Misalnya ke alamat email saya, misalnya ke hendro.steven@gmail.com. Kalau saya kirim email saya melalui Mailtrap ke alamat email saya tadi, itu nggak beneran akan sampai ke inbox saya di hendro.steven@gmail.com. Tapi masuk ke inboxnya Mailtrap. Jadi dia akan capture SMTP traffic-nya masuk ke sana. Gitu ya. Nah, tentu saja ini sangat cocok untuk kebutuhan tadi, staging atau development gitu ya. Jadi kita nggak perlu real kirim ke sana. Oke? Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum pernah menggunakan Mailtrap ini, saya sarankan untuk sign up. Ya, ini juga free. Kemudian nanti dari dalam dashboard-nya lah gitu ya, setelah teman-teman aktifkan account-nya, nanti di sana teman-teman akan create project. Ya, misalnya di sini saya udah create project. Kemudian kita masuk ke project inbox-nya. Oke. Dan di sini ada konfigurasi SMTP-nya. Oke. Dan yang kita butuhkan adalah beberapa konfigurasi di sini tentu saja. Oke. Nah, ini misalnya akun saya dan tentunya akan menyesuaikan ya di tempat teman-teman juga demikian. Silakan disesuaikan. Oke, nah ini akan kita gunakan khususnya yang bagian sini ini ya. Ini user dan passwordnya ini akan kita pakai. Nah, ini adalah SMTP URL-nya atau address SMTP-nya ya yang akan digunakan nantinya saat kita mengirimkan email. Nah, nanti saat di production tentu saja ini bisa kita ganti gitu ya. Kita ganti dengan SMTP email yang real yang kita miliki di production. Oke. Jadi sekali lagi, Mailtrap ini akan sangat-sangat membantu kita untuk proses development dan juga tadi staging atau testing gitu ya. Supaya kita nggak beneran real kirim ke email sungguhan gitu ya, tetapi email-email yang akan kita kirim itu masuk ke dalam inbox ini. Ya, di sini kebetulan emailnya masih kosong. Jadi nanti kalau kita berhasil ngirim, dia masuk di sini gitu ya. Sehingga kita bisa simulasikan proses mengirim emailnya. Oke, jadi langkah pertama adalah pastikan teman-teman punya account Mailtrap di sini dan dapatkan username dan password dan URL seperti ini. Oke, ya kalau teman-teman udah punya SMTP server sendiri juga ya nggak masalah sebenarnya, boleh-boleh saja. Oke, tapi saya saat ini akan menggunakan Mailtrap sebagai SMTP server saya. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke ke Spring-nya ya, ke project saya. Nah, sebelum kita bisa mengirimkan email, tentu saja ada dependensi yang perlu kita tambahkan. Jadi sekali lagi, kalau ingin menambahkan dependensi baru, ya, kita perlu masuk ke pom.xml-nya. Oke, nah di sana yang perlu saya tambahkan itu adalah starter untuk mail, ya. Teman-teman bisa cari di, kita buka starternya. Ini ada add starter seperti biasa. Teman-teman search mail ya atau email. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini kelamaan saya langsung ketik aja manual ya, teman-teman. Misalnya di sini saya cari dependencies, kemudian grup ID-nya itu ini sama ya, sama kayak Spring Framework di atas. Spring Framework.boot. Dan artifactnya. Nah, di sini yang kita butuhkan itu adalah Spring Boot Starter Mail. Oke. Nah, ini yang saya butuhkan ya. Jadi dependensi yang kita butuhkan dari Spring Boot untuk bisa mengirimkan email atau library yang kita butuhkan untuk mengirimkan email di Spring Boot itu adalah yang ini. Oke. Jadi ambil yang Spring Boot Starter Mail ya. Oke, seperti itu. Nah, jangan lupa di save supaya dia nanti akan nge-sync dependensinya. Oke, nah kalau sudah, langkah yang berikutnya adalah konfigurasi SMTP server kita di application properties di sini. Oke, jadi teman-teman bisa buka properties filenya, kemudian di sini kita konfigurasi SMTP servernya. Ini saya copy paste saja dari project saya yang sebelumnya ya teman-teman supaya lebih cepat. Saya copy paste ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya melakukan konfigurasi email lah istilahnya di sini ya.
Kalau di atas ini kan kita konfigurasi database, nah yang ini adalah emailnya. Nah, protokol yang kita pakai SMTP. Kemudian hostnya, nah ini tadi saya pakai dari Mailtrap. Teman-teman bisa cek tadi di sini. Nah, kita pakai yang Mailtrap ini. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan juga portnya sama. Ini ada di Mailtrap tadi. Ini portnya. Oke. Kemudian username dan password yang paling penting, encodingnya pakai aja standar UTF-8. Username dan password itu juga sesuaikan dengan account teman-teman masing-masing. Yang ini ya, username dan password. Ini user, ini password. Itu ya, user dan password. Kemudian SMTP outs-nya true, kemudian start TLS-nya, enable-nya juga true. Jadi minimal ini konfigurasi yang kita butuhkan untuk bisa mengirimkan email. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi buka akunnya dulu tadi di Mailtrap, kemudian ambil konfigurasinya, terus kita tambahkan ke sini. Ya, dan jangan lupa tadi tambahkan dependensi untuk starter mailnya Spring Boot. Oke, that's it. Dan sekarang kita udah siap untuk mengirimkan email. Nah, yang saya ingin lakukan di use case kita itu, karena aplikasi kita ini masih aplikasi sederhana ya teman-teman. Kalau teman-teman buka aplikasi kita run gitu ya. Aplikasi kita kemarin itu menampilkan daftar produk seperti ini, kemudian ada satu fitur untuk menambahkan produk ya, form add product di sini. Nah, saya pengen saat saya tambahkan sebuah produk baru di sini misalnya, ya, terus saya submit. Nah, disitulah saya akan trigger email gitu ya. Misalnya emailnya, misalnya notifikasi ke email saya bahwa ada produk baru ditambahkan gitu ya. Nah, tentunya ini use case yang sangat sederhana. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita bisa punya berbagai macam use case tergantung dari aplikasi yang kita buat kan ya. Misalnya saat registrasi, oke, saat registrasi kita kirim email. Atau misalnya kalau case-nya adalah e-commerce gitu ya, setelah transaksi misalnya, check out gitu ya, kita juga kirim email untuk konfirmasi ordernya seperti apa. Ya, dan tentunya kasus-kasus lain ya tergantung dari aplikasi yang kita buat. Oke, jadi prinsipnya adalah mengirimkan email. Case-nya boleh apa saja. Oke, nah di contoh kita ini adalah saat saya submit produk baru, saya akan kirim email. Gitu ya. Baik, jadi saya udah tambahkan konfigurasinya. Sekarang saya mau buat sebuah service yang saya beri nama misalnya email service gitu ya. Jadi saya buat service baru, di sini saya beri nama email service. Oke. Nah, email service ini dia akan mengirimkan email. Tujuannya adalah mengirimkan email. Ya, sederhana aja. Nah, saya butuh Java Mail Sender di sini. Oke, Java Mail Sender untuk mengirimkan email nantinya. Ya, Java Mail Sender ini adalah objek dari Spring Mail ya, yang ada di dalam paket Java Spring Mail ini, Spring Mail Java Mail maksud saya, dan kita akan gunakan untuk mengirimkan email. Jadi di sini tinggal kita auto wired aja, kita inject gitu, kita tinggal pakai aja gitu ya istilahnya. Jadi nggak perlu ada konfigurasi tambahan lagi. Ya, untuk mengirimkan email cuman butuh tambahkan tadi settingan di properties, kemudian dependensinya di POMS, that's it. Kemudian kita tinggal pakai Java Mail Sendernya di sini. Oke. Nah, tentu saja saya hanya akan menggunakan saya menggunakan emailnya nanti ini cuman email yang basic ya, teman-teman. Cuman ngirim teks biasa. Ya, seperti yang teman-teman tahu tentunya kita bisa saja mengirimkan email yang kompleks. Misalnya email yang berformat HTML, ada templates-nya. Oke, itu sebenarnya bisa juga kita lakukan. Kemudian bisa saja juga kita mengirimkan email yang ada attachment-nya. Ya, tentunya untuk use case yang lebih kompleks biasanya akan butuh sampai ke sana. Tapi sekali lagi itu nggak akan saya bahas di video kita kali ini. Ya, paling nggak di video ini teman-teman udah punya titik awal nih untuk lebih jauh mengeksplor case-case yang lebih kompleks, gitu ya. Baik, ini saya buatkan sebuah sender atau Java Mail Sender object di sini. Kemudian saya buatkan aja function satu untuk mengirimkan email, misalnya send email. Parameternya misalnya string to, kemudian mungkin string subject, subjeknya apa, kemudian string message-nya apa gitu ya. Nah, jadi simple aja parameternya.
Yang saya butuhkannya itu kita mau kirim ke alamat apa, subjeknya apa, pesannya apa. Ya. Simple mail aja. Objek emailnya ya simple mail juga ya. Saya bisa ambil simple mail message kalau nggak salah. Ya ini dia. Simple mail message new simple mail message, sorry. Oke. Nah, jadi kita menggunakan simple mail message. Di sini tinggal kita kasih properti-propertinya kita set gitu ya. Misalnya di sini set to-nya kemana ya, ke to di sini ya, alamat email tujuan ya. Kemudian message subject juga kita set subjeknya apa. Dan message set text harusnya. Set text ini ada kontennya ya. Kontennya itu ya message di sini. That's it. Dan kalau sudah ya satu lagi from-nya lah. Ya message titik set from. Nah, from-nya misalnya info@kelascoding.com. Ya ini bisa real, alamat email yang real atau fake juga nggak apa-apa. Ini cuma sampel aja. Oke. Dan kemudian ya tinggal kita panggil sender titik send. Yang kita kirim adalah objek message ini. That's it. Ya. Maka proses mengirimkan emailnya akan terjadi di sini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita panggil dari mana nih? Ya, kita panggil service mail ini, email service ini kita panggil dari controller saat kita create tadi ya, create product tadi atau add new product tadi. Oke. Oh ya, ini jangan lupa kita anotasi sebagai service gitu ya, supaya bisa kita inject nanti di dalam controllernya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke controllernya, harusnya di home controller di bagian mana ya? Di bagian save ini ya. Nah, ini waktu kita add new product bisa kita panggil dari sini atau bisa juga kita panggil dari service-nya ya. Sama aja sebenarnya ya, dari controller atau dari service juga boleh-boleh saja. Oke. Nah, saya mau tambahin dari service-nya aja kali ya. Jadi di sini dia cuman manggil ini product service add product, kan dia manggil service nih, teman-teman perhatikan nih. Ini kalau saya open, nah dia manggil yang ini ya. Nah, dia akan manggil kirim email di sini. Ya, setelah di save misalnya dia akan kirim emailnya. Oke. Jadi di sini saya inject aja email service-nya. Private tadi kita beri nama email service. Kemudian di sini jangan lupa di auto wire. Oke. Dan saat saya save produknya di sini, nah disinilah kita panggil email service. Kemudian kita send email. Nah, to-nya kemana? Ya, to-nya ke alamatnya. Misalnya saya kirim aja ke sini. Ya, sekali lagi ini dia nggak akan real ngirim nantinya ya teman-teman. Karena kita menggunakan mail trap. Emailnya itu akan terkirim ke inboxnya mail trap. Sekali lagi, apapun alamatnya di sini, ya dia akan kirim ke inboxnya mail trap. Jadi nggak real akan kirim ke alamat email saya yang di Gmail ini. Oke. Subjeknya misalnya saya beri nama new product edit. Oke. Kemudian message-nya hi, a new product is created. Oke, ini created aja biar sama. A new product is created. Kemudian misalnya di sini saya tambahkan product code dan name-nya ya. Product titik get code. Oke. Kemudian product get name. Jadi nanti isi dari emailnya itu adalah ini ya, hi, a new product is created. Terus kita kirimkan kode produknya dan product name-nya. Oke. Dan dia akan kirim ke alamat hendrostephen@gmail.com dengan subjek new product created. Gitu ya. Jadi use case-nya setiap kali kita akan add product, dia akan kirimkan ke sana. Oke, dan sekali lagi saya katakan dia nggak akan kirim ke alamat Gmail saya, jadi saya nggak perlu cek inbox saya di Gmail. Saya langsung cek aja nanti di email Mailtrap ya, inbox yang ada di Mailtrap. Oke, kita coba run lagi.
Sorry, ini saya stop dulu, kemudian saya terus run lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat, teman-teman. Oke, semoga nggak ada error. Iya. Oke, ya ini udah jalan ya teman-teman. Sekarang saya buka aplikasinya. Oke, kita buka aplikasinya dan teman-teman lihat di sini ini produk yang udah ada di sini ada 9 produk kurang lebih. ID ke-9 maksud saya ini nggak sampai 9 harusnya ada yang udah dihapus gitu ya. Nah sekarang kita coba add new produk baru. Oke, saya beri nama misalnya S005. Oke, kemudian kita beri nama misalnya di sini Mic Wireless. Oke, dan harganya misalnya 7.500.000. Oke, seperti ini. Nah, case-nya tadi adalah ini kalau saya submit, dia akan simpan ke database dan juga kirimkan email. Gitu ya. Kita coba ya sekarang submit. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini jadi lebih lama karena ada proses ngirim email tadi ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Masuk ke database, dan sekarang saya pengen cek di mail trap-nya ada nggak email. Nah, teman-teman lihat, sorry. Nah, ini ada new product created nih. Nah, terus kalau kita buka, nanti saya dapatkan output seperti ini. Ya, hi, a new product is created. S005 tadi, Mic Wireless tadi. Nama produk, kode dan nama produk bisa kita lihat di sini. Oke, simple ya teman-teman. Jadi dia bisa terkirim ke inbox-nya, walaupun ini menggunakan mail trap gitu ya. Nanti kalau misalnya kita akan di production gitu ya, artinya kita pengen real dia akan ngirim ke alamat email yang sesuai tadi. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengganti kredensial mail server di sini ya. Jadi kita tinggal tentukan aja SMTP server kita yang di production apa alamatnya gitu ya, portnya kalau mungkin berbeda dan username dan password. Dan harusnya aplikasi kita akan bisa bekerja atau berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu mengirimkan email gitu ya. Jadi semoga contoh ini bisa mendapatkan, teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana aplikasi Spring itu bisa mengirimkan email. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat video kita kali ini, dan kalau ini bermanfaat teman-teman bagi yang belum subscribe dan belum juga like ya, silahkan ya di subscribe dan like, dan silahkan berikan komentar kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Thank you.